kemarin saya ke Surabaya itu agak sedikit ngantuk-ngantuk itu kok lewat sebuah jembatan. Itu tulisannya Ujung Galuh. Ujung Galuh. Nggih, jembatan Ujung Galuh itu kalau tidak salah begitu. Nah, terus saya itu berpikir, iki Ujung Galuh ini apakah ini yang dulu dilalui perdagangan pada masa kerajaan Kediri? Gitu. Karena Kediri itu selain dia sudah mengenal alat-alat pertanian, artinya agraris, tapi Kediri itu juga sudah memulai perdagangan ekspor impor itu ya lewat Ujung Galuh itu. Lewat Ujung Galuh. Oke, jadi bicara bisnis itu bukan hal baru. Bicara bisnis itu bukan hal yang baru. Contohnya begini. Dalam prasasti Ngantang ditulis tahun 1135 Masehi. Ini di eranya Raja Jayabaya. Itu raja itu pemberian tanah kepada penduduk sebagai hadiah atas kesetiaan mereka. Nah, dari situ hasil distribusi pertaniannya itu melalui sungai dan pelabuhan. Jadi hasil pertaniannya itu didistribusikan melalui sungai dan pelabuhan. Jadi ya ada perdagangan itu di era Kediri ini sudah maju. Terus jalurnya itu berarti Sungai Berantas nih Pak? Sungai, ya sungai. Di sungai itu mereka di era Kediri itu menggunakan perahu kecil untuk mendistribusikan beras, sayur, hasil bumi gitu. Rempah-rempah lah. Iya. Jadi ya memang sudah maju. Yang diekspor ya beras, rempah-rempah, kayu, gula kelapa, hasil hutan. Cuman sebagian itu ya dulu itu ya barter. Barter. Ya mulai dikenal mata uang Cina yang bernama kepeng itu. Yang bernama kepeng. Ya dijelaskan dalam kitab Negara Kertagama yang ditulis abad 14 itu menyebutkan Kediri sebagai pusat perdagangan yang makmur. Jadi Kediri itu sudah mengenal perdagangan yang luar biasa. Ekonominya kuat berarti. Ekonominya kuat. Jadi enggak main-main. Di Kediri itu sudah dikenal kapal bercadik ganda untuk menjaga keseimbangan di lautan lepas. Wah, sampai sejauh ini kok nggih Pak? Nggih. Layarnya dari anyaman daun lontar ditopang dengan kayu tinggi itu menurut cerita atau ya gitu. Kain kan yo belum ada mungkin. Kalaupun toh ada yo eman-eman. Masih sangat terbatas mungkin. Iya. Sesuatu yang istimewa karena kain itu. Nah, untuk navigasinya para pelaut itu menggunakan petunjuk bintang. Petunjuk bintang. Arah angin gitu untuk kemana dia harus berlayar gitu. Jadi seiring dengan pertanian yang maju itu juga membawa dampak perdagangan atau ekonomi yang maju juga. Artinya ya saling mengimbangi begitu. Tidak mungkin perdagangannya maju jika pengelolaan sumber daya alamnya tidak maju. Seimbang. Iya, kalau sumber daya alamnya maju, pasti perdagangannya juga maju. Terus ada berita dari Cina, dari dinasti Song itu menyebutkan bahwa Jawa itu sebagai penghasil beras terbaik di Asia Tenggara. Terbaik. Iya, sehingga menjadi pemasok penting ke negara-negara seberang. Itu ya
itu tadi. Makanya ada hubungan kerajaan dengan Cina, yang sini mengirim beras, Nggih, nggih. terus Hmm. sana menukar dengan keramik atau Oke. kain sutra begitu. Jadi memang ya barter, Barter ya. ya Dol tinukune barter gitu. barter. Kalau dengan India ya sama dengan kain, logam atau perhiasan gitu. Nggih, nggih. Ya memang sempat bersaing antara Kediri dan Sriwijaya itu sempat bersaing, tapi juga menjalin relasi dagang di wilayah Sumatera. Ini apa namanya? Ada catatan dari Cina bahwa Chowa adalah kerajaan yang kaya, rakyatnya jujur, dan kapalnya hilir mudik di berbagai negeri. Wah, Gitu. Jadi di mana-mana ada. di mana-mana ada. Lah itu yang secara luas, secara lintas kerajaan. Bagaimana di intern kerajaannya? Ada pasar mingguan, begitu ada. Nggih, nggih. Ini dalam Kidung Panji. Dalam Kidung Panji itu kisah rakyat yang berkembang di era Kediri. Itu menggambarkan bahwa pasar itu sebagai tempat penting dalam kehidupan masyarakat di kala itu. Nggih. Jadi digambarkan dalam Kidung Panji atau kisah rakyat. Makanya ya pada abad 11 sampai 13 Masehi itu Kediri sudah maju. Ada kapal bercadik, ada pelabuhan sungai dan laut, ada aktivitas ekspor impor, perdagangan lokalnya juga kuat. Itu kan didukung prasasti Ngantang, kitab Brotoyudo, berita dari Cina, Nah, nggih niku. serta Kidung dan Babat. Jadi kejayaan Kediri itu tidak hanya ditopang oleh teknologi agraris, tapi juga dari sistem perdagangan yang kuat. Nggih. Artinya Tapi napa rakyatnya pun yang jadi produsennya, Pak. Iya. Nah, niku. Rakyatnya juga sejahtera itu tadi. Artinya ya Kediri mampu memadukan kekuatan maritim dan agraris. Nggih.